Kali ini kita akan membahas bagaimana membangun keluarga. Sejak berabad-abad, dari generasi ke generasi, keluarga telah kehilangan esensinya dan telah menjadi patron salah yang diturunkan terus-menerus sampai saat ini. Keluarga dipahami hanya sebagai salah satu siklus kehidupan, di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan lalu memiliki anak, membesarkannya, lalu kemudian setelah dewasa anak tersebut akan menikah, lalu membentuk keluarga baru, begitu seterusnya. Padahal ketika Tuhan membuat keluarga ada di dunia ini, maksud awalnya adalah agar melalui keluarga yang dibangun tersebut, tatanan kerajaan Allah dapat termanifestasi, terlihat, dan dirasakan oleh keluarga tersebut dan dunia sekelilingnya. Sebagaimana Tuhan berfirman kepada Abraham, "Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya." Jadi esensi keluarga yang Tuhan maksud adalah ketika laki-laki dan perempuan masuk dalam pernikahan, maka mereka bukan hanya untuk melahirkan keturunan dan keluarga baru, melainkan membangun sebuah keluarga dengan dasar kebenaran yang kemudian melahirkan keturunan yang benar dan membangun keluarga baru yang benar. Dan untuk memiliki keturunan yang benar serta menghasilkan keluarga baru yang benar, maka setiap keluarga harus dibangun. Untuk membangun keluarga ada 5 aspek yang perlu dibangun. Pertama, dasar dan visi keluarga. Setiap keluarga harus membangun dasar dan visi keluarganya. Dasar keluarga adalah dasar atau patokan yang menjadi pedoman dalam keluarga tersebut untuk bergerak, beroperasi, beraktivitas, membuat keputusan, bersikap, dan bertindak. Jadikan kebenaran Tuhan sebagai dasar keluarga, sehingga hari demi hari keluarga yang dibangun akan tumbuh, berkembang, dan bergerak dari kebenaran kepada kebenaran yang semakin besar, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Melalui dasar kebenaran dibuatlah aturan-aturan inti dan non-inti yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap anggota keluarga, agar keluarga dapat bergerak di rel yang benar, sehingga tidak terjadi kekacauan. Sedangkan visi keluarga adalah tujuan akhir yang akan menarik keluarga untuk tetap berada di jalurnya, sampai keluarga tersebut tiba di visi tersebut. Jadikan keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan sebagai visi keluarga, sehingga visi inilah yang akan memotivasi kehidupan kita untuk menggenapinya. Dan visi inilah yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk tetap bertahan dalam kebenaran Tuhan ketika ada masalah yang menerpa keluarga kita. Bahkan visi inilah yang akan membuat kita melihat di tengah kegelapan masalah yang melingkupi, dan akan memampukan kita untuk mengambil tindakan yang tepat atas masalah tersebut, sehingga bisa menang dalam segala masalah yang ada. Kedua, kesatuan. Keluarga itu seperti sebuah tim dalam pertandingan. Jadi keluarga yang menang adalah keluarga yang bersatu. Tuhan Yesus pernah berkata, setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jadi kalau kita tidak merencanakan dan bertekad untuk membangun kesatuan keluarga, maka secara tidak langsung kita sedang merencanakan dan bertekad untuk menghancurkan keluarga kita. Kesatuan dibangun melalui kesadaran akan kebersamaan. Setiap anggota keluarga merasa dan sadar bahwa keluarga itu milik bersama yang patut dan wajib diperjuangkan dengan benar untuk mencapai visi keluarga. Kesatuan dibangun melalui kesetiaan, yaitu sikap tidak mendua hati, tidak melukai perasaan, tidak mencurangi pasangan atau anggota keluarga lain. Kesatuan dibangun melalui ketulusan, yaitu kemurnian hati, tidak ada niat jahat, tidak memanfaatkan, tidak mencari keuntungan terhadap pasangan atau anggota keluarga lain. Kesatuan dibangun melalui komunikasi dan kejujuran, yaitu membangun percakapan,
keterbukaan, dan tidak ada yang disembunyikan terhadap pasangan. Ketiga, pengampunan, rekonsiliasi, dan perbaikan. Pengampunan adalah belajar untuk melepaskan pengampunan kepada pasangan atau anggota keluarga yang telah melakukan kesalahan. Rekonsiliasi adalah memulihkan hubungan yang retak akibat kesalahan atau perbedaan. Perbaikan adalah memperbaiki diri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus atau memperbaiki keadaan yang telah salah. Keempat, penerimaan dan tanggung jawab. Penerimaan adalah belajar untuk menerima keadaan anggota keluarga apa adanya, lalu memberi waktu dan kesempatan baginya untuk memperbaiki diri apabila menyimpang dari kebenaran. Tanggung jawab adalah timbal balik dari penerimaan yang telah diberikan. Setiap anggota keluarga juga bertanggung jawab atas posisi masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga, suami, ayah, pemberi nafkah, pelindung, pemimpin, dan imam. Istri sebagai pendamping kepala keluarga, istri, ibu, pengurus rumah tangga, membuat rumah nyaman, menopang, dan mendampingi kepala keluarga. Anak sebagai buah keluarga, tunduk dan hormat kepada orang tua, menaati dan bergerak sesuai dasar, visi dan aturan keluarga, melakukan kewajiban sebagai anak. Namun tanggung jawab atas posisi disesuaikan dengan keadaan keluarga, karena setiap keluarga memiliki keadaan yang berbeda-beda. Mintalah hikmat Tuhan, agar keluarga dapat bergerak dengan benar dan tepat. Kelima, investasi waktu, kerohanian, dan kehidupan. Investasi waktu dibangun dengan cara menyediakan atau menginvestasikan waktu bersama keluarga. Maka waktu yang kita investasikan tersebut akan menghasilkan hubungan yang terbaik dalam keluarga. Investasi kerohanian dibangun dengan cara membawa keluarga agar memiliki hubungan dengan Tuhan dan kebenarannya. Maka kerohanian yang kita investasikan akan menghasilkan keturunan yang memiliki standar rohani yang benar. Investasi kehidupan dibangun dengan cara menghidupi kehidupan Tuhan dan kebenarannya dalam keseharian, sehingga menjadi patron dan gaya hidup bagi anggota keluarga yang lain. Maka kehidupan yang kita investasikan akan menghasilkan kehidupan baru yang benar oleh anak-anak kita. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan dan membangun diri, maka lebih mudah bagi kita untuk membangun keluarga. Percayalah, sekalipun kelihatannya sulit, namun ketika kita memutuskan untuk tekun dan konsisten membangun kelima aspek ini, maka buah yang akan kita nikmati dalam kehidupan keluarga kita sangatlah sepadan, yakni keluarga yang kuat dan sejahtera, sekalipun melewati berbagai masalah kehidupan. Selamat membangun keluarga.